lu nggak baca di Google, itu udah ada. Ini adalah supporting sistemnya publik terhadap para pelaku. Nah itu Ngomongin culture, bukan ngomongin skena. Sama-sama. Halo, gua Bujangan Urban, graffiti artis dari Jakarta dan tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Sebagai terusnya gitu. street artist, Si artis. karena gue banyak bekerja di ruang-ruang publik, walaupun bikin karya secara yang di kanvas atau dan yang lain, tapi lebih banyak ngerjain di ruang publik aktivitasnya. Kenapa milih? Karena menurut gue awalnya gue tertarik banget tuh sama tagging-tagging di jalan, coret-coret nama sekolah, nama-nama geng. Nah dari situ enjoy gitu ngelakuinnya dari zaman kecil kan, dari masih waktu sekolah. Terus akhirnya pas kuliah ternyata tahu bahwa itu adalah graffiti, dan makin lama gue nge-explore gitu, dan ternyata graffiti itu punya punya kesamaan sama konteks sikap gue gitu terhadap nyikapin sesuatu. Jadi menurut gue ya pilihannya jatuh ke street art atau graffiti lah. Yang beragam gitu banyak. Karena menurut gua kalau lu cuman bikin di kanvas gitu-gitu, Iya. pameran di galeri ya orang mungkin ngeliatnya setahun sekali lah. Itu pun kalau lu produktif banget. Iya. Tapi kalau lu di jalan setiap hari tuh orang lihat pasti. Makanya konteksnya lebih kayak gitu. Karena dan menurut gua jadi kayak gua tuh jadi bagian dari sejarah kota gua, karena gua bikin karya di public space. Jadi kan karya di jalan tuh nggak selamanya ada kan, tapi kalau gue bisa terus memproduksi karya gue di jalan sampai orang ngeh, berarti kan gue bagian dari story tentang kota gue sendiri. Iya. Prosesnya sampai ketemu karakter itu tuh Itu ada berapa berapa lama sih? proses yang Perjalanan? cukup lumayan panjang ya, kayak lu dari coba-coba lama-lama sampai jadi akhirnya. Dan itu pun karya yang sekarang banyak gue produksi di jalan adalah kayak bagian kecil dari karya-karya sebelumnya. Jadi itu kayak cuman pendukung gitu, pelengkap lah. Tapi ternyata kadang-kadang hal yang kecil bisa jadi besar kalau lu emang fokus. Jadi kayak sama halnya kayak gue ngelakuin di jalan. Ya walaupun gue bukan yang full skill, tapi gue lakuin itu terus dan fokus, lama-lama juga kita bisa sejajar dengan yang lain sih menurut gue. Iya. Iya, ada ininya sendiri ya. Karena kalau lu fokus tuh, lu akan nemuin trik atau caranya sendiri untuk menyikapi cara berkesenian lu. Betul. Ini juga. Nah itu solo atau gimana? Kalau gua, Lebih menarik. maksudnya karya gua tuh adalah salah satu bagian berkomunikasi gue ya, cara metode komunikasi gue terhadap publik, terhadap para pelakunya. Jadi menurut gue ketika gue berkolaborasi itu jadi cair banget, dan gue tuh bisa berkolaborasi bukan cuman sesama pelakunya atau sesama artis, tapi gue bisa berkolaborasi dengan banyak banget hal, dari baik itu brand, baik itu organisasi, baik itu masyarakat sekalipun, dan itu jadinya cair. Jadi menurut gue kolaborasi yang gue lakuin selama ini adalah bentuk komunikasi. Jadi bisa dengan beragam ini juga ya. Dengan beragam siapapun disiplin. sih. Ada ya. Menurut gue tantangannya tuh setiap kolaborasi itu pasti ada tantangannya. Terus ada by risetnya sedikit-sedikit. Tapi menurut gue bukan permasalahan tantangannya, tapi seberapa kita mau berkolaborasi. Jadi dari situ kita bisa saling nyikapin apa sih yang menarik untuk dibuat karyanya. Jadi kayak gitu, lebih kayak ngobrolnya dulu sih, bukan tentang karyanya. Iya. Kalau karya gue ya pasti gitu-gitu aja. Tapi kan idenya Iya. mungkin nanti berubah dari warnanya, berubah dari mediumnya, mungkin bentuknya bukan cuma di kanvas, atau bisa jadi kayak teaser, entah di mobil, entah di pesawat, atau di apapun lah. Setiap berkarya itu pasti ada ininya ya,
ada fill innya sendiri-sendiri. Ketika lo gambar di tembok, mungkin kan biasanya lo gambar di tembok biasa aja kan, wah sering gambar. Tapi kan ada tembok-tembok tertentu, ternyata temboknya ada security-nya, lo harus ngumpet-ngumpetan, ada segala macam. Nah itu ada feel-nya yang beda sih. Terus juga kadang-kadang lo harus kerja sama brand atau apa, ada pattern-pattern yang harus lo jaga. Dan menurut gue itu jadi bagian ini sih cara gue melihat sudut pandang baru ketika buat berkarya, nggak cuma tentang gua doang. Ketika itu berkolaborasi kan lo harus berbagi tuh, dan di situ tuh jadi kayak challenge buat gua sih. Dulu tuh emang maksudnya bertahun-tahun gua ngebangun kolektif bersama teman-teman, terus sekarang gua malah lebih coba mau fokus untuk gimana sih ngembangin potensi lu sendiri. Tadinya lu banyak ngembangin orang lain, sekarang gue pengen coba ngembangin potensi apa yang ada di gue sih. Gimana caranya ngelihat setelah proses panjang perjalanan gue pengen ngelihat apa sih yang bisa lu terapin di diri lu. Sebelumnya kan apa yang ada di diri lu bisa lu terapin untuk semua orang. Nah sekarang apa yang ada di sekian banyak itu lu terapin buat diri lu. Jadi kayak lu harus zigzag gitu, dari kolektif tiba-tiba sendiri. Jadi lu bisa ngelihat itu lebih lebih detail lah. Jadi lu bisa ngeliat potensi-potensi apa sih yang harus lu kerjakan ketika lu berkolektif, ketika lu harus jadi individualis. Lu harus bisa ngeliat itu. Karena kan lu nggak akan pernah ngeliat cara pandang yang solo gitu kalau lu nggak tahu cara berkolektif. Jadi lu sama hal ketika lu berkolektif, lu nggak akan pernah bisa ngeliat sudut pandang yang beda dari cara lu solo. Jadi dua hal itu harus bisa gue lakuin sih, karena menurut gue jadinya itu punya kekuatan yang beda nantinya. Terus gimana ininya bang? Kalau sekarang juga aktif di kolektif, nah kolektif dan skenanya itu gimana di tempat bang? Kalau menurut gue dua-duanya tuh sama-sama punya hal penting, tapi di antara semua itu adalah gimana sih lu bangun ininya metode untuk saling supporting sih, bukan cuma tentang kolektif, tapi dari sekian yang gue jalanin bentuk kolektif dan lain-lainnya, mau individual atau kolektif, ternyata yang paling penting adalah supporting sistemnya. Kalau lu kolektif cuman supporting di kolektif lu doang tapi nggak supporting kolektif lain, ya itu nggak akan besar. Tapi kalau lu individual tapi lu bisa mensupport banyak orang, itu akan jadi besar juga. Intinya tuh dari semua itu adalah ya supporting. Gimana lu tepuk tangan terhadap teman lu yang berhasil. Karena kan banyakan orang ketika temennya berhasil nyinyir gitu-gitu segala macam. Lu harus be positif gitu ya. Ketika ada teman lu berhasil, lu harus tepuk tangan menurut gua. Karena ketika dia berhasil lu tepuk tangan, lu akan dapat good vibe dan lu akan bisa punya sesuatu hal yang beda lagi dibanding lu nyinyir segala macam. Jadi banyak hal kan kayak persaingan gitu antara kolektif satu. Harusnya kan mereka bisa saling support. Inti dari sebuah kolektif itu atau apapun lah, menurut gue ya supporting sistemnya. Kalau lu punya kolektif tapi lu nggak bisa supporting sistem ya percuma. Itu jadinya ekosistem. Ya kalau menurut gue kolektif ya lumayan punya pengaruh ya. Karena lu harus ngelawan industri. Kadang-kadang kalau lu sendiri doang ya susah. Tapi kalau lu bisa berkolektif, sebenarnya jauh dari itu adalah berjejaring sih. Ketika lu bisa berjejaring besar, lu bisa ngelawan industrinya. Jadi perbandingannya sih. Nah, terus kalau di individual tantangannya itu biasanya lebih ke apa kalau dalam segi berkarya? Ya kalau di individual tuh lebih kayak apa ya? Lu harus mikir sendiri tentang menyelesaikannya. Kalau kolektif kan lu bisa saling bantu-membantu kan. Tapi kalau individual ya lu harus coba berpikir gimana sih formula apa nih yang tepat buat lu lakuin. Caranya, strateginya. Kita yang ngakalin gitu. Iya, maksudnya lu harus banyak berpikir. Strategi apa sih yang bisa lu lakuin? Dan cara berpikirnya gitu, gimana sih lu ketika lu
ada di kolektif, lo harus berpikir sebagai kolektif, lo harus bisa menerima kekurangannya. Tapi ketika lo di individual, gimana caranya lo harus mempush diri lo untuk bisa lebih. Sama halnya ada dua itu sih. Intinya ya lo harus tahu lo berada di mana. Kalau lo yang orang individual tiba-tiba di kolektif dengan cara individual ya pasti beda tuh. Beda. Tapi ketika lo di antara orang-orang individual gitu, lo melakukan dengan cara kolektif ya pasti beda. Lo harus tahu lo berdiri di mana dulu. Ya pasti itu semua ada berpengaruh ya. Semuanya sih karena menurut gue punya pengaruh di setiap lini. Tapi menurut gue pandemi itu bukan ngejadi hambatan lo buat berpikir kreatif ya. Menurut gue banyak cara, strateginya ternyata banyak cara yang selama ini kita nggak lakuin. Tapi ketika pandemik ternyata kita baru ngelakuin itu. Jadi pandemik tuh bukan yang menurut gue bukan menghalangin lo, tapi menjadi batu loncatan lo untuk berpikir ke depannya. Gimana lo ngelakuin ini, gimana ngelakuin ini. Kalau nggak boleh ini, caranya ini. Ternyata ada online, ada apa. Dan selama ini itu nggak pernah gue lakuin, tapi ternyata gue harus ngelakuin ya sekarang. Gimana? Karena menurut gue bukan seberapa hebat diri lo, tapi seberapa lo bisa beradaptasi dengan sesuatu hal, lingkungan yang baru, kondisi yang baru. Menurut gue sebagai seorang seniman, lo harus bisa beradaptasi, bukan tentang ego lo aja. Harus maju terus. Iya. Ya kadang kan itu tuh. Karena pasti setiap daerah beda-beda. Iya sih. Kalau lu cuman jadi seniman yang harus, wah gua harus gini. Ya di kondisi ini kadang-kadang beda. Kita nggak bisa samain ketika kita di studio. Dan di lapangan kadang-kadang beda. Apalagi di jalan. Nah di jalan itu gue banyak banget belajar tentang beradaptasi ketika lu gambar di jalan, ketemu orang yang nggak suka, ketemu security, keamanan. Nah itu cara beradaptasi penting banget. Iya. Pandemi juga mempengaruhi nggak emosinya di jalanan? Misalnya dari hari yang normal ya biasanya, nah ternyata di pandemi pas pandal bisa jadi ada manyem aja atau lebih panas. Sama aja sih, sama aja menurut gue. Kalau gue yang punya pengaruh dalam hidup gue tuh banyak banget sih. Gue banyak banget menyukai sosok-sosok idola gitu ya. Dari kecil tuh selalu berhayal gitu, wah anjir ini keren nih. Tapi dulunya tuh gue anjing bentuknya dia bisa gini ya, gambarnya gini ya, keren ya. Tapi ternyata semakin lama tuh bukan tentang visualnya, tapi tentang spiritnya, gimana dia berkarya, gimana dia melihat sesuatu hal. Dan dari situ tuh gue pelajarin. Umpama kayak misalnya gue suka Metallica, ya gue harus cari tahu Metallica tuh suka apa sih, biar gue bisa sebanding dengan mereka. Ternyata Metallica suka Misfit, wah anjing gue harus dengerin Misfit. Bukan cuman gue suka Metallica bukan cuma dengerin Metallica toh. Ternyata gue harus tahu dia referensinya apa. Misalnya gue suka artis A, wah dia ternyata suka ini, wah gue harus lihat. Lebih kayak gitu sih. Kayak digging sih, jadi digging kayak ngeriset segala macam. Bukan cuma tentang sosok satunya, tapi ada beberapa orang sosok di belakang dia yang harus lu digging. Dan itu jadi kayak wah, nambah bagasi lu tuh secara personal ya Bang. Iya. Ya itu juga berkaitan juga sih. Selain entah itu seseorang atau teman-teman dekat yang jadi mempengaruhi secara proses, ternyata skena entah itu musik ataupun sastra mungkin itu mempengaruhi ini nggak? Musik tuh punya pengaruh besar dalam hidup gue ya. Di awal gue suka graffiti, akhirnya gue suka musik yang lain. Dan dari musik tuh gue banyak banget belajar tentang pertemanan, tentang supporting juga. Karena menurut gue musik jauh lebih, industrinya tuh jauh lebih besar dibanding kayak graffiti dan apa. Tapi dari situ lo belajar banget tentang gimana keluar dari zona yang sama ya. Ketika lo jadi seorang street artist, wah lu gambar di jalan, akhirnya tiba-tiba gue harus ngerjain cover kaset orang segala macam. Dan itu gue harus keluar dari situ, dan itu jadi menarik menurut gue. Iya menarik sih.
terus itu ya itu juga mempengaruhi ke industrinya juga ya. Bisa lebih kreatif juga sih atau gimana dengan seni. Karena kan kalau musik tuh kuping ya yang lo hantam. Iya. Tapi kalau lo bisa hantam itu di visualnya, jadi audio visual. Bener sih. Karena banyak banget kayak Radiohead tuh. Dia terinspirasi Stanley Donwood, seorang visual artis. Banyak lagu-lagunya tuh terinspirasi dari karya karya lukisnya. Tapi banyak juga seniman visual yang terinspirasi dari musiknya. Itu semua bisa saling berkaitan gimana kita ngelihatnya. Seru banget. Bang sih. Waktu itu tiba-tiba dikabarin siapa ya, Andang ya. Bray, lu mau ini enggak? Sini nih ke tempat gua. Ngapain sih? Ribet lu. Terus ngobrol-ngobrol, oke udah join aja, ayo. Karena menurut gue ya menarik aja datang ke tempat-tempat yang belum. Nah, gara-gara graffiti tuh, gue bisa kemana-mana. Gara-gara graffiti, gue bisa ke banyak kota. Ke Sumatera sebenarnya udah ini ya. Ya karena graffiti. Gue udah keliling Sumatera, udah pernah semua dari ujung sampai ujung. Cuman kan kota-kota besarnya udah gue lewatin, tapi kan ternyata di kota besar tuh ada second city-nya lagi. Kayak gue ke Padang udah berapa kali, tapi ternyata ke Solok belum. Dan itu jadi kayak lebih nge-explore lagi. Karena graffiti itu bisa ngebawa lu kemana aja, bukan cuma di Indonesia, bahkan keluar juga gue jalan. Ya karena graffiti. Dan graffiti menurut gue tadi gue bilang ya cara gue berkomunikasi terhadap hal baru. Pengalaman di Tenggara itu gimana bang? Gua di mana bang? Hah? Dapatnya ajarnya lokasi. Oh lokasinya di ini apa Gor. Dan menurut gua itu seru ya. Berapa hari? 4 hari lu gambar. Adalah berhari-hari adalah proses bersama hujan. Ternyata gambarnya cuma sebentar, walaupun ternyata gambar itu yang paling besar di antara yang lain. Tapi seru aja nunggu hujan. Mau selebrasi nggak bisa. Takut tinggi taunya. Hanya play. Gue bukannya takut tinggi, tapi ada ini apa? Kayak apa ya? Awalnya pasti, karena setiap gue naik gitu, di ketinggian gitu, pasti di hari pertama tuh anjing. Hari kedua sudah ya udah sendiri. Dan gue malah lebih seneng sendiri tuh. Jadi ya udah cuek aja lah, sikat aja. Makanya menurut gue itu jadi challenge, semakin tinggi semakin besar. Ya tantangannya sih menurut gue. Bukan tentang gambarnya lagi, ternyata waktu-waktu itu yang jadi tantangannya. Jadi udah ngalir aja jadi. Ngalir aja. Dan gue juga bikinnya pas ketika datang aja, oh oke gini. Sikat. Kedepannya gue punya banyak planning gitu sih dari project-project personal. Karena udah di 2 tahun ini tuh gue coba lagi ngembangin personal tentang gue sendiri. Jadi udah mulai ada beberapa project yang nunggu gitu-gitu. Balik dari sini juga gue langsung ada project. Iya. Emang udah kemarin gara-gara pandemi kemarin banyak part. Karena kan lu berkomunikasi ya. Iya. Buat ngejaga kewarasan lu, nggak boleh kemana-mana. Ternyata lu komunikasi. Ternyata dari komunikasi itu ada project-project kecil-kecil. Dan udah lama-lama tuh karena sering ngobrol, oke terrealisasi, akhirnya udah mulai direalisasiin. Dari wacana-wacana ajak ijik doang, au jadi ternyata bisa. Terus bang, skena atau ya skena di kota misalnya lebih entah itu street art atau pengaruh seni jalanannya di kota masing-masing nih bang, misalnya kayak Jakarta dan atau Solok, gimana sih menurut bang Abdul? Semuanya tuh punya potensinya, tapi tergantung para pelakunya jeli ngelihat potensinya sih. Karena masih banyak banget teman-teman tuh yang wah gue graffiti, ya gue mainnya mana graffiti doang. Harusnya lu bisa bermain dengan banyak hal ya. Ternyata lu graffiti, gue mainnya sama anak-anak musik. Ternyata lu bisa main karena ya lu musik pasti butuh visualnya.
Dan lu visual butuh musik. Maksudnya lu harus bisa main, tiba-tiba lu main sama anak motor, sama apapun. Dan dari situ tuh, dari kolaborasi itu, lu akan nemuin formula yang baru, ternyata lifestyle akhirnya. Lu akan tahu lifestyle-nya, bukan cuma tentang part artnya doang. Tapi kalau udah ngomongin secara lifestyle kehidupannya, ya lu udah ngomongin culture, bukan ngomongin skena. Tapi udah ngomonginnya tentang culture. Lebih besar. Kan kalau skena satu ini. Tapi kalau culture kan itu berapa skena gitu jadi satu. Kalau lu udah jadi part of culture, ya udah selesai. Kayak gue bisa masuk kemana aja. Karena menurut gue adalah part of culture di Jakarta. Walaupun gue harus pindah ke kota lain, gue akan bisa jadi part of culture di kota itu. Kita harusnya nggak main skena doang. Iya. Saling berhubungan ya ke skena lain emang. Ya gue kayak sama Anda kan beda urusan banget awal. Beda banget. Tapi ada ininya yang buat. Gak tahu emang karena gue senang nongkrong sih dari dulu. Datang aja. Kenapa nama gue Bujan Urban? Kenapa lu nggak baca di Google? Itu udah ada. Biar ditulis wawancaranya, di transkripnya. Iya mungkin abangnya mau jangan terus. Enggak lah. Kemarin mau lamaran ya. Bikin marah si Bre. Menurut gue sih ini apa? Anak-anak semangatnya oke banget, tapi banyak part harus dipelajarin lagi gimana manajemennya jadi nggak tumpang tindih gitu. Terus juga harus berani ngambil keputusan. Wah, gue ngambil ini, gue nggak mau ngertiin yang lain tapi gue ambil yang ini. Jadinya fokus dibanding harus gerubukan. Ya awalnya emang gitu sih pasti. Kalau 1 sampai ke 3 ke 5 lu masih gerabakan, tapi lama-lama lu udah fokus. Wah, gue cuma bagian ini nih. Lebih baik lo ambil kecil tapi fokus. Itu jadi detail dibanding semua. Menurut gue ya lama-lama sama dulu juga ngerjain festival gitu, gerabak-gerubuk. Tapi kalau udah ke 5, ke 6 lu fokus lama-lama. Tinggal fokus aja, oh ternyata gue sukanya ngambil gambar. Wah, gue sukanya ngebangun-bangun ininya. Gue sukanya acara. Ya pasti ketemu tuh orang-orangnya. Jadi emang ya awalnya ya hajar beleh aja dulu. Lama-lama gue ternyata lebih suka di sini nih. Ketemu sendiri ya pertama pasti hajar beleh. Sama ini sih, ketika lu bikin festival, ketika lu kerja bareng, hal pertama banget menurut gue ya ketika lu kerja kolektif segala macam adalah ego. Lu harus nurunin ego lu pakai di part yang lain. Ketika berkolektif lu harus ya udah, sama kan ini bikin festival bisa dibilang secara berkolektif ngurusin suatu event ya. Egonya sih jangan cuman mau didengar, tapi lu harus mau ngedengar, karena lu bisa dapat output yang baru. Ya udah gitu aja. Alright, makasih banyak Bang Jafri. Sama-sama dong. Terima kasih udah datang ke Solok. Sama-sama.